Yang susah itu adalah tempat sholat. Akhirnya dibuatkanlah surau Ummi Khadijah. Maka mudahlah orang sholat, 100 boleh, 200 boleh, sehingga orang yang lalu lalang susah mendapatkan orang berjalan. Ada orang yang sedang menikmati alam yang begitu cantik dan indah, ingat dia waktu sholat, singgah dia. Dan ketika dia sholat itu, sebelumnya dia berwudu, sebelumnya dia pula pergi ke tandas, memudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yawmal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusan dia pada hari kiamat. Jadi hidup ini sebetulnya pendek, singkat, sekejap, tapi akhirat juga lama. Dan sebelum akhirat itu ada alam barzakh yang amat sangat lama. Kalau kita hitung kira sekarang sudah 1445 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1445. Maknanya 1240 tahun sudah Imam Syafi'i di alam barzakh. Tapi tetap mengalir. Kenapa mengalir? Orang baca kitab mazhab Syafi'i. Orang baca kitab Ar-Risalah, mazhab Syafi'i. Semua kita di Asia Tenggara ini, dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Moro, Singapura, semua bermazhab Syafi'i. Oh, dia imam, dia hafaz Quran, dia ulama, dia punya banyak murid. Bagaimana dengan kita? Maka di antara amal yang mengalir adalah sedekah. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, hanya 3. Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Kata Nabi yarji'u usnani, yang 2 ni balik ke rumah. Harta balik ke rumah, kereta balik ke rumah, selimut balik ke rumah. Dan yang kedua juga balik ke rumah. Anak, menantu, kawan, sahabat, semua balik ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1, itulah dia sedekah. Itulah mengapa orang dalam Islam disuruh mencari harta. Kenapa kita cari harta? Bukankah harta ini melalaikan kita daripada Allah? Mencari harta ini hanya membuat kita lupa berzikir. Dalam Islam mencari harta adalah untuk bekal selepas kita mati. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah lahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang membina masjid, orang sholat di masjid, mengalir pahalanya. Itu kan masjid, Ustaz. Bagaimana dengan surau? Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Itulah mengapa ada disebut, ada istilah jami' dan ada yang tak jami'. Jami' maknanya ada sholat Jumat. Sedangkan masjid tak ada jami', hanya masjid tempat sholat 5 waktu, tak ada Jumat. Jami' itu diambil dari kata jama'ah. Jum'ah, jami' berkumpul pada hari Jumat. Lalu bagaimana dengan surau? Surau ini sebenarnya masjid. Surau adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam surau, kita tetap niat iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam surau, kita tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau. Karena dia tetap adalah hukum, dia hukum masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Dan kalau sampai sudah diwakafkan, diambil balik, al-aidu ila hibatihi, orang yang mengambil balik hibahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaidihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali, menjijikkan, kotor, najis. Begitulah Allah SWT memberikan ancaman yang amat sangat hebat tentang masalah surau. Biasa kalau di Sumatera, kampung halaman saya di Minangkabau, itu dipakai istilah surau. Sedangkan kalau di Jawa dipakai istilah langgar. Tapi itu semua adalah tempat sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan beberapa surau ada pula sholat Jumatnya, maka disebut dengan istilah surau Jumat. Karena surau ada sholat Jumat. Tapi kesimpulan semua, bagaimana dengan musola? Musola tempat sholat di dalam rumah. Jadi Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Selepas makan, Nabi tanya, di mana engkau ingin saya sholat?
Lalu kemudian kata sahabat sahibul bait, engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholatlah di sudut rumah dia. Tempat Nabi sujud itu mereka pakai juga untuk sujud mengambil barakah bekas kening Nabi. Maka itulah ada istilah musalla al-bait, tempat sholat dalam rumah, tapi bukan untuk berjamaah, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap di masjid. Tapi saya punya ibu, punya ayah di rumah, saya ingin mereka tak boleh ke masjid karena satu dan lain hal. Nah, baik untuk kita melaksanakan ini. Lelaki yang soleh, sholatnya tetap di masjid. Sedangkan lelaki yang sholat di rumah, itu namanya lelaki solihah. Jadi kita ini, itulah beza lelaki dengan perempuan. Adapun perempuan sholat ke surau, sholat ke masjid, maka itu hukumnya mubah, boleh. Itulah kenapa dalam Masjid Nabawi ada namanya babun nisa. Jadi kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada babus salam, lalu kemudian sebelah kiri ada babul baqi, karena dia pintu mengarah ke baqi. Selepas babul baqi, babu Jibril, karena itu adalah pintu dulu kedatangan malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah babun nisa, karena itu tempat nisa masuk ke dalam sholat. Babun nisa ini bukan pintu yang baru, babun nisa pintu yang lama. Dulu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bila ada seorang perempuan masuk melalui babun nisa dan ada lelaki yang masuk dari pintu yang sama, dia akan dihukum sebat, dicambuk. Kenapa? Karena tidak boleh bercampur pintu masuk antara lelaki dan perempuan. Jadi tentang ini adalah pintu yang baik. Tidak mungkin pintunya ada, orangnya tak ada. Ini menunjukkan bahwa perempuan sholat ke masjid dengan menjaga adab-adab, membawa anak, mendengarkan tazkirah, ada pembacaan surah Yasin, ada pembacaan takdim tahlil, ada semua pelajaran yang boleh diambil daripada tuan guru, maka amat sangat baik. Mengalirlah pahala amal jariah sampai hari kiamat. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil keuntungan. Itulah bezanya dengan tanah kita yang ketika kita mati akan diambil oleh ahli waris. Ada seorang ulama melawat orang sakit. Di tepi orang sakit ini dinyalakan lilin. Gelap, malam, hidupkan lilin. Lalu kemudian orang yang sakit itu menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama yang ada di samping, begitu dia tengok sudah sakratul maut, nazak, mati, meninggal, dia terus hembus lilin yang hidup. Hadirin yang hadir terkejut. Tuan guru, kenapa lilin dihembus? Mati, gelap kita satu ruangan ini. Mestinya ada orang mati, lilin makin banyak dipasang, karena orang makin banyak datang. Kata tuan guru, tadi waktu dia sakit, lilin ini halal kita pakai, karena lilin ini milik dia, dan dia tahu lilin yang hidup dipakai. Tapi selepas dia sakratul maut, meninggal, lilin ini haram kita pakai. Kenapa haram kita pakai? Karena sedetik lepas meninggal, lilin ini bukan punya dia lagi. Lilin sudah berpindah kepada ahli waris dan anak istri dia ada. Kita tak tahu mereka izin atau tidak kita pakai lilin ini untuk menerangi kita. Begitulah harta berpindah. Kalau kita hidup pukul 3 suku, maka 3.30 semua yang ada kita miliki berpindah kepada ahli waris. Suatu ketika sahabat duduk dengan Nabi. Nabi tanya, kamu lebih cinta harta kamu atau harta ahli waris kamu? Sahabat semuanya serentak menjawab, kami lebih sayang harta kami ya Rasulullah. Harta ahli waris kamu? Harta anak kami bukan punya kami, itu punya mereka lah ya Rasulullah. Kata Nabi, nyatanya kamu lebih sayang pada harta ahli waris kamu daripada kamu. Kenapa begitu? Karena kamu menumpuk harta, selepas itu kamu mati, dan semua yang kamu cari itu dimiliki oleh ahli waris. Itu menunjukkan bahwa kamu lebih sayang kepada ahli waris kamu. Adapun yang kamu bawa, itulah yang kamu sudah berikan. Dibelikan ke makanan busuk. Ma'akal tafa'afnaita wa malabista fa'ablaita wa matasaddaqta fa'amdaita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk.
Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Boleh untuk status esok pagi. Apa maknanya? Bahwa manusia ini sibuk. Berapa banyak manusia keluar rumah mencari rezeki sebelum azan subuh berkumandang, berharap nanti di tempat kerja akan sembahyang subuh. Rupa-rupanya jam lambat, terbit matahari, hilang masa subuh. Tak sempat jumpa anak, balik bekerja anak pun sudah tidur, tak nampak lagi. Berkumpul keluarga pun tidak. Lalu kemudian pukul siang zuhur, meeting, kumpul, bertemu, akhirnya juga tak sempat lagi sembahyang. Petang pun juga begitu. Nantilah sembahyang maghrib di rumah. Rupanya sampai di rumah pun sudah habis maghrib isya. Letih, mengantuk, tertidur. Esok pagi berulang lagi. Terbiasa setiap hari. Akhirnya lupa sembahyang, terlambat makan, masuk hospital. Dokter mula cek. Kata dokter, ini awak sakit lambung, sakit usus, sakit perut, kerana kurang makan, tak sempat makan. Memang manusia ini luar biasa, saking sibuknya mencari makan sampai tak sempat makan. Begitulah manusia pada akhirnya, dan puncanya adalah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Tapi saya bagi tazkirah, karena memang tajuk kita tentang sedekah menyuburkan rezeki. Bukan maknanya selepas ini esok semua orang di Labuan tak lagi bekerja. Kemana orang Labuan? Semuanya berzikir. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, kita tetap mencari nafkah, kita tetap mencari yang tujuannya adalah membina masjid, tahfiz Quran, menolong fakir miskin, membayar zakat. Karena Islam ini bukan hanya agama yang bersiap untuk mati. Kalau masalah mati, siap tak siap, kita semua akan mati. Banyak orang berkata, saya ini siap mati Pak Ustaz. Masalah mati ini siap tak siap, kita tetap mati. Dan malaikat tak pernah tanya sebelum dia cabut nyawa, dia tak tanya, awak dah siap mati ke belum? Yang kita perlu persiapkan itu bukan masalah mati. Yang kita siapkan itu apa bekal kita selepas mati. Dan bekal yang paling hebat selepas mati adalah bekal sedekah. Tapi ada dua lagi, ilmun yang tafa'u bih. Kita bukan ulama, dan andai kita ulama, belum tentu ilmu kita ikhlas. Dan andai kita ikhlas, belum tentu diamalkan orang. Lalu kemudian anak yang soleh, belum tentu anak kita soleh. Masa kita hidup dia soleh, lepas kita mati dia tak soleh, maka satu-satunya harapan tinggal lagi satu, sedekah. Ilmu boleh jadi tak diamalkan orang, tapi sedekah masjid, mereka tak perlu berkata ila hadrati. Kalau Al-Fatihah ila hadrati fulan bin fulan, tapi masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tarawih, witir, tahajud, qiyamul lail, duha, tazkirah, pengajian, tahtim, tahlil, baca Quran, maka mengalir lagi kita semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan melalui pintu-pintu yang salah satunya adalah pintu sedekah. Makanya orang yang beruntung, kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat daripada sifat bakhil, fa ulaika humul muflihun, itulah orang yang menang. Peniaga yang menang kalau modalnya sedikit, untungnya banyak. Doktor yang menang kalau banyak orang sakit. Tapi dalam Islam siapa orang yang menang? Orang yang selamat daripada sifat bakhil. Kenapa? Karena orang yang bakhil menyimpan harta, dan harta itu tak sempat dimiliki, karena yang akan memilikinya adalah ahli waris. Ada sifat manusia dua, jama'a malahu wa addada. Jamaah mengumpul, addada menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Tak sempat menikmati sama sekali. Dimakan pun tidak, dipakai pun tidak. Saya dalam satu tazkirah dijemput makan. Masa sedang makan, saya makan sedikit. Kata Tuan Haji yang menengok, Ustaz jangan tahan-tahan makan. Jangan Ustaz macam kawan saya, kata dia. Saya tanya kawan Tuan Haji macam mana? Kawan saya ni kaya Ustaz Abdul Somad. Kalau lalu kita duduk tepi jalan, lalu 10 lori, 7 punya orang, 3 punya dia. Oh, kaya betul, ya. Mana dia sekarang? Mati Ustaz. Dan tak sempat dinikmati.
Ada sempat dia bina masjid surau, tak sempat Ustaz. Kenapa? Bakhil. Ustaz menceritakan aib orang lain, tak ada sebut nama. Kalau kita sebut nama orang baru tak boleh. Kita ambil iktibar pelajaran bahawa semua akan berakhir, yang kekal abadi adalah sedekah. Begitulah kita tengok semua orang-orang besar, yang pertama dia bina adalah masjid. Ketika Nabi sampai di Quba, Masjid Quba. Sampai di Madinah, Masjid Nabawi. Datang Amr bin As sampai ke Mesir, Masjid Amr bin As. Dan hampir semua raja-raja Melayu, sultan-sultan meninggalkan masjid. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan amal jariah selepas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak boleh membina satu masjid, jangan tinggalkan semua. Mungkin kita tidak banyak yang boleh kita buat, maka jangan sampai kerana tak mampu membuat satu masjid lalu kita tinggalkan semua. Kalau boleh apa yang kita boleh buat, maka kita lakukan. Tapi Ustaz Abdul Somad tak ada ikut membina surau Ummi Khadijah. Saya tak ada ikut bina, saya ikut perasmiannya saja. Apa maknanya? Duduk bersama. Kalau dah selesai, ikut sembahyang, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sifatnya 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka hanya takut kepada Allah, tak takut fakir, tak takut susah, tak takut hilang harta, tak takut tak dapat pahala, karena keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 45 menit saya sampaikan tajuk kita pada petang